Shalom Aleichem, Besem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya mau menjawab pertanyaan dari Ibu Putri ya. Saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Jawab pertanyaan dari Ibu Putri dari Bogor. Ya. Tetangga orang keneh ya mah. Ya. Ibu Putri dari Bogor ini nanya begini. Tuhan nyembah Allah, Efesus 1 ayat 17 kasih tanda tanya. Tuhan itu nyembah Allah, Efesus 1 17, Efesus 1 ayat 17. Saudara-saudara, Anda yang masih Tritunggal, kalau baca ayat Alkitab itu hasilnya beda banget loh. Saya ini 35 tahun jadi Tritunggal. Ayat Alkitabnya sama, tapi pemahamannya beda. Karena apa? Mindset kita sudah beda. Ya. Contoh nanti seperti yang Bu Putri tanyakan, Efesus 1 ayat 17. Anda siapkan ya, Efesus 1 ayat 17. Udah satu ayat itu saja ya. Sama-sama ayatnya, sama-sama bahasa Indonesia, tetapi pemahaman Tritunggal dengan pemahaman Allah Esa beda banget ya. Cepat saja ya. Efesus 1 ayat 17, silahkan dibaca ya. Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada, perhatikan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuh ada Allah Tuhannya Yesus, gitu kan ya. Kalau pemahaman Tritunggal kan gitu. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu. Nah, ya, supaya Bapa yang mulia itu, Allahnya Tuhan Yesus itu, gitu, memberikan kepadamu, perhatikan ini, roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Dia ya dengan benar. Oke, sekarang kita rinci satu-satu ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Allah Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Anda memahami apa? Tuhan Yesus punya Allah. Jadi Tuhan itu nyembah Allah, itu Tritunggal. Ya, Tritunggal baca ayat ini itu akan ngomong gini. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti Tuhan Yesus Kristus itu punya Allah. Karena Tritunggal mindsetnya Allah itu pribadi. Ada Allah 1, Allah 2, Allah 3 gitu. Ya, ada Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus. Jadi muter-muter ya begitu terus, ya. Sebentar ya, minum dulu ya. Ya. Jadi kalau orang Tritunggal akan ngomong dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Berarti Tuhan kita Yesus Kristus itu masih nyembah Allah. Tuhan nyembah Allah. Itu tadi yang ditanyakan oleh Ibu Putri di ayat ini, Efesus 1 ayat 17. Mestinya yang benar adalah pemahaman Allah Esa. Kita linknya ke Markus 12 ayat 29. Tuhan Allah kita. Tuhan itu satu. Jadi Tuhan Allah kita artinya Tuhan itu Allah. Jadi kalau Allah Tuhan kita Yesus Kristus, ya berarti Yesus Kristus itu Allah iya, Tuhan iya, itu maksudnya. Kalau Anda memahami bahwa Allah ini Allahnya Tuhan, gitu. Tuhan itu punya Allah lagi. Jadi Tuhan nyembah Allah, maka Anda tabrak itu Markus 12 ayat 29. Tidak mungkin ayat Alkitab kok saling tabrak. Ya, kalau Anda seolah-olah lu kok aku nabrak sana, berarti pemahamanmu nggak benar. Ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Maksudnya adalah Yesus Kristus itu Allah iya, Tuhan iya. Karena harus klop dengan Markus 12 ayat 29. Harus klop juga dengan Wahyu 4 ayat 8. Yesus bergelar Tuhan Allah. Yesus saja disebut Tuhan Allah. Berarti Allah Tuhan kita betul. Ya. Oke, yaitu Bapa yang mulia itu siapa? Bapa yang mulia. Bapa yang mulia ya Tuhan Yesus Kristus itu. Kok tahu Pak? Begini. Yang Bapa yang mulia itu 2 Petrus 1 ayat 17. Ya, ketika Yesus di gunung, lalu ada dengar suara, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Kan Bapa tidak bisa bersuara. Ingat ya, Bapa yang mulia bukan Bapa pengertian Tritunggal. Ya, kalau pengertian Tritunggal kan Allah Bapa, ya, yang doa Bapa kami itu.
yang Bapa kiasan itu. Pengertian Bapa yang mulia adalah Roh Kudus, karena di dalam 2 Petrus 1 ayat 21, Roh Kudus itulah yang mendorong seseorang untuk bersaksi atas nama Allah. Jadi siapakah Allah Bapa di dalam 2 Petrus 1 ayat 17 yang maha mulia itu? Tak lain dan tak bukan adalah Roh Kudus. Jadi dan meminta kepada, saya ulang, dan Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, meminta kepada Yesus, ya toh, yaitu Bapa yang mulia itu, yaitu Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberikan kepadamu roh hikmat. Itu kan udah klop, ya toh. Roh Kudus memberi roh hikmat kan klop, ya, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi saya ulang, Efesus 1 ayat 17. Mari kita baca dengan pengertian yang benar. Dan meminta kepada Yesus Kristus, Allah Tuhan kita Yesus Kristus kan artinya Yesus Kristus, yaitu Roh Kudus. Bapa yang mulia itu tak lain dan tak bukan Roh Kudus, sesuai dengan 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 21, yaitu Roh Kudus, supaya Bapa yang mulia, supaya Roh Kudus itu memberi kepadamu roh hikmat. Klop, sangat klop, dan wahyu untuk mengenal Dia, untuk mengenal Yesus, ya. Jadi clear kalau begini ya Bu Putri ya. Jadi tidak benar yang mengatakan Tuhan kok nyembah Allah lagi. Ya, Allah Tuhan Yesus Kristus, terus Tuhan Yesus ini masih nyembah Allah, yaitu Bapa yang mulia. Bapa yang mulia adalah Roh Kudus. Dia nanti memberi roh hikmat, memberi roh pengertian, memberi roh apalagi roh sukacita, roh damai sejahtera. Itu semua pemberian dari Roh Kudus, dari Bapa yang mulia yang dimaksud dalam ayat ini. Begitu Bu Putri cara membaca ayat Alkitab. Kalau mindset kita dari awal sudah salah, yaitu Allah itu pribadi, 3 tapi 1, maka baca ayat ini Ibu akan ngomong gitu. Ternyata Tuhan Yesus masih punya Allah loh. Tuh Bapa yang mulia, kepikirannya mah Allah yang Bapa itu, padahal Bapa sudah nggak ada, udah finish ya toh. Ya. Kok Bapa yang mulia kok memberi roh hikmat, kan nggak klop. Allah Bapa kok memberi roh hikmat, wong Bapa saja sudah nggak ada. Maka yang klop adalah Roh Kudus. Ada link ayatnya ke 2 Petrus 1 ayat 17 sampai 21. Gitu loh Bu cara baca ayat Alkitab ya. Sekali lagi saya katakan, sama-sama ayatnya G ini, Efesus 1 ayat 17 dibaca oleh Kristen Kambing Tritunggal, beda arti dengan dibaca oleh Allah Esa. Seperti kami, pemahaman kami Allah itu Esa. Kalau yang baca Allah Esa tidak nabrak-nabrak ayat Alkitab. Tetapi kalau yang baca Kristen Kambing nabrak, ya toh. Dia akan menyimpulkan bahwa dan meminta kepada Allah Tuhan kita tuh, Tuhan kita Yesus Kristus itu punya Allah katanya. Tuhan kok punya Allah, ya toh. Dan yaitu Bapa yang mulia tuh, Bapa yang mulia kan Bapa, ya toh. Bapa memberi roh hikmat, kok Bapa memberi roh hikmat? Yang memberi roh hikmat itu Roh Kudus. Iya ya Pak ya, bener ya. Ya, karena semua ada link ayat Alkitabnya. Allah Tuhan kita Yesus Kristus ada linknya ke Markus 12 ayat 29, ada linknya ke Wahyu 4 ayat 8. Yesus itu bergelar Tuhan Allah, Pak, Bu. Bu Putri, Yesus di surga itu bergelar Tuhan Allah, gitu. Jadi bukan kok Tuhannya masih punya Allah atau Allahnya punya Tuhan, gitu. Karena saling link, inget ya. Ayatnya masih sama, dibaca oleh Tritunggal, beda arti dengan dibaca oleh kami dari Allah Esa. Ya, kami dari Allah Esa hanya mendasar Alkitab, dan ingat tidak boleh nabrak ayat Alkitab. Kalau Tritunggal itu jagonya nabrak ayat Alkitab, jago pokoknya, dia hebat kalau nabrak ayat Alkitab sambil mengandalkan mendirikan kebenaran sendiri. Roma 10 ayat 3 itu kerjaannya Tritunggal memang itu, mendirikan kebenaran sendiri, gitu. Kan nggak mudeng, mampet, gitu. Ditabrak ayat Alkitab, ditabrak terus. Maka itu saudara, saya tidak heran, akhir-akhir ini tidak ada lagi pendeta khotbah di YouTube, khotbah di medsos. Mereka sudah memutuskan medsos bukan ladang kita katanya. Kita kalah dengan pendeta Henry Tandianta. Ya, Tritunggal di medsos ditelanjangi saudara. Tritunggal itu di medsos ditelanjangi. Anda share aja deh. Anda share di Facebook misalnya, ngomongin Tritunggal langsung ditelanjangin.
Artinya apa? Artinya pengajaran Allah Esa sudah masuk kembali ke Alkitab, sudah masuk ke era media sosial. Ya. Orang-orang di medsos sekarang sudah tahu loh, oh Allah itu Yesus Kristus. Dulu senjatanya kan Tritunggal tapi Esa. Lalu saya Pendeta Hendy Tandianta menggelurakan 1 Timotius 2 ayat 5 yang Esa itu Allah dan Kristus Yesus. Tidak ada Tritunggal kok Esa. Lalu mereka udah nyerah gitu. Ya, dibully terus ya. Anda cerita Tritunggal di medsos langsung dibully kok ya. Ya, tokoh-tokoh yang dulu seneng banget koar-koar Tritunggal udah nggak ada lagi, nggak ada yang berani. Ya, dari kelompok kambing terkutuk sudah sepertinya memutuskan bahwa media sosial bukan wilayah kita. Kita nanti ditelanjangi oleh Pendeta Hendy Tandianta itu di medsos ya. Ya bukan saya aja yang menelanjangi ya, banyak orang-orang di medsos yang Allah Esa ya toh, yang mengajari menelanjangi pengajaran Tritunggal karangan doang ya, karangan manusia doang ya. Bu Putri clear ya, Tuhan nyembah Allah Efesus 1 ayat 17 tidak benar. Tuhan Allah adalah Yesus Kristus. Efesus 1 ayat 17, saya ulang bacanya, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus tak lain dan tak bukan adalah Yesus Kristus itu, yaitu Bapa yang mulia tak lain dan tak bukan adalah Roh Kudus, dialah Roh Yesus itu juga, supaya ia Bapa yang mulia Roh Kudus itu memberikan kepadamu roh hikmat. Jadi benar dong, Roh Kudus memberi roh hikmat, roh damai sejahtera, roh sukacita dan lain sebagainya, dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Sebab yang wahyu itu di Yohanes di Pulau Patmos juga, aku diliputi Roh Kudus gitu. Jadi yang memberi wahyu, memberi hikmat itu memang Roh Kudus, itu kata kuncinya ya. Silakan Anda baca Wahyu pasal 1. Yohanes bagaimana dapat penglihatan karena ia dibawa atau di dalam suasana penuh Roh Kudus. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Yang mau ikut sekolah tinggal kitab silakan, masih tetap dibuka. Yang mau ikut baptisan tanggal 13 di Cikarang, tanggal 14 di Bogor ya. Silakan hubungi kami ya. Demi kemurahan Allah, baptisan adalah pintu masuk kamu diselamatkan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tandianta BPS. Haleluya, amin.